Halo guys, hari ini kita mau bahas tentang isu yang lagi viral ya dalam studi HI, yaitu rivalitas antara Rusia dan Ukraina. Tentunya untuk melihat isu ini ya, itu sebenarnya banyak perspektif yang bisa dianalisis gitu ya. Namun sebagai bagian dari pembeda dan melihat dari sisi yang berbeda, ya, saya menilai dan menganalisis sudut pandang rivalitas ini berdasarkan tinjauan geopolitik, gitu ya. Nah, kita tahu semua bahwa pada dasarnya ilmu geopolitik merupakan salah satu ilmu yang membangun studi hubungan internasional ya, dari sudut pandang akar keilmuan maupun dari sudut pandang dunia. Karena geopolitik itu pada dasarnya berbicara tentang wilayah yang tentunya berhubungan dengan tindakan negara gitu ya. Istilah sederhananya adalah bagaimana menggunakan wilayah ini dengan kekuasaan yang ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan, geopolitik itu pada dasarnya berbicara dua hal ya. Yang pertama adalah political feature, yang kedua adalah uh, political behavior gitu. Jadi uh, semua ini berhubungan dengan bagaimana cara pandang negara dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri yang relevan dengan kontekstasi yang ada gitu. Geopolitik merupakan salah satu ilmu yang cukup lama karena memang sejak berdirinya negara sebagai satu unit yang membahas bagaimana rivalitas yang terjadi. Tentunya geopolitik adalah ilmu yang penting karena dengan geopolitik ini kita tahu bagaimana physical feature itu ya bisa bermanfaat dalam political behavior. Geo artinya bumi, politik artinya kekuasaan, distribusi dan alokasi atau government dan public policy. Jadi kalau kita sederhanakan, geopolitik itu adalah sebuah perspektif yang melihat bagaimana bumi ini mau dieksekusi, mau dimanfaatkan dalam percaturan politik global. Dan perlu kita tahu bahwa politik di era kontemporer ini kan walaupun sudah era digital, ternyata rivalitas antar negara itu tidak berhenti. Artinya perspektif realisme, neorealisme tidak juga hilang gitu. Makanya ilmu hubungan internasional ini adalah ilmu yang melahirkan banyak perspektif karena dia, kalau saya kutip Prof. Ari Bainus mengatakan seperti taman sari. Taman sari yang di dalamnya banyak bunga dan bunga-bunga itu kemudian memiliki warna tersendiri dalam sesuatu yang disiapkan, sesuatu yang dilihat gitu. Untuk itu, untuk melihat perbedaan, maka saya melihatnya dari sisi geopolitik yang artinya bagaimana sih kita melihat sudut pandang bumi atau sudut pandang wilayah Rusia dan Ukraina dari sisi kekuasaan gitu. Kita lanjut. Nah, ini peta dari Ukraina itu sendiri. Intinya kita berbicara tentang bagaimana eh, lingkungan strategis atau lingkungan geopolitik yang dimiliki oleh Rusia dan Ukraina ini berbatasan langsung, sehingga negara-negara ini itu harus memaknai sampai di mana batas kedaulatan itu ada gitu ya. Kita lihat di sebelah sini itu ada Rusia, sebelah sini ada Belarus, kemudian di sini ada Moldova, kemudian ada Rumania, ya ada Hungaria dan seterusnya. Jadi Ukraina sendiri merupakan negara yang ada di posisi tengah antara negara-negara yang memang bekas jajahan Uni Soviet gitu ya.
besarnya wilayah Rusia itu tidak sebanding dengan wilayah yang ada di Ukraina secara geopolitik. Artinya, batasan kedaulatan ini itu harus menjadi bagian penting dari rivalitas antar kedua negara, karena dengan memahami kedaulatan ini berarti setiap negara menghargai bagaimana Konvensi Montevideo tahun 1933, termaksud bagaimana Westphalia mendoktrin negara-negara untuk memiliki batas unit negaranya teritorial. Karena kalau kita bicara region itu adalah sebuah identitas. Region itu adalah sebuah teritorial, dan region itu adalah sebuah unit gitu. Jadi hal ini penting untuk dibahas karena perbatasan ini kalau salah dimaknai dan salah melakukan ekspansi, maka akan berembes pada wilayah lain. Dan batas-batas ini tentunya telah diatur berdasarkan bagaimana negara-negara itu menghargai identitas yang ada dan menghargai unit teritorialnya dan menghargai unit yang ada di dalamnya. Dan kalau kita tahu bahwa negara-negara seperti Moldova, Rumania, Hungaria, dan Belarus ini merupakan bagian-bagian dari negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, dan tentunya secara historis Rusia secara kultural ya dan struktural tidak bisa postural juga itu tidak bisa dipisahkan dari beberapa negara ini. Ini beberapa negara bagian yang ada di Ukraina ya. Kota-kota yang ada di sana ada Nikopol, kemudian ada Mariupol, kemudian ada banyaklah ini bahasa Rusia, Tarnopil ya. Ini banyak sekali, ada Kiev dan lain-lain. Jadi memang wilayah ini adalah wilayah yang sangat strategis untuk sebagai basis kekuatan gitu ya. Nah, perspektif ini tidak sedang mendukung sebuah ekspansi karena memang geopolitik itu, kata Knox Paul, bahwa suatu negara ketika mampu memaknai physical feature-nya, maka dia akan mampu melakukan political behavior. Artinya bahwa ketika negara mampu melakukan semacam pola, maka dia akan melakukan ekspansionis karena dia tahu bahwa negara itu sama halnya dengan makhluk hidup. Makhluk hidup dalam arti bahwa dia akan bertindak untuk mencari hidupnya sendiri. Jadi bagaimana cara dia agar bisa bertahan, menahan dari adanya gempuran yang mungkin saja datang dari dalam maupun datang dari luar. Lebih lanjut ya, lebih jelas lagi kita lihat di sini ya, ada Ukraina, ada Luhansk, kemudian Donetsk, ya, Marinka, kemudian ada di sini ada separatis ya. Ini yang menjadi salah satu bagian wilayah yang cukup protokol diistilahkan itu adalah protodiplomasi, bagaimana negara-negara itu melakukan bagian ini menjadi strategis karena terjadi gerakan separatis di sini, di mana merupakan bagian dari perbatasan langsung darat antara Ukraina dengan Rusia. Kita lihat bagaimana besarnya wilayah Rusia ini, sehingga kalau kita bisa lihat perbedaan signifikan secara geopolitik antara kedua negara ini jauh berbeda gitu ya. Nah, kita lihat di sini lagi lebih lanjut bahwa kalau kita lihat rivalitas antara kedua negara ya, dari segi geopolitik ya, kita lihat di sini di wilayah Luhansk dan Donetsk ini kan terjadi gerakan separatis ya, sehingga gerakan separatis ini dianggap sebagai bagian dari ancaman terhadap Kiev gitu ya, sehingga kemudian Ukraina ini merasa bahwa ancaman ini didukung oleh pihak Rusia, dan dukungan ini kemungkinan berembes pada kemungkinan hal yang terjadi di Crimea gitu ya, dan dukungan ini juga itu berpotensi mengancam stabilitas yang ada di
yang ada di Ukraina. Nah, dan tentunya sebagai negara yang merdeka, ancaman ini tentunya akan berembes juga pada, wilayah ini. Kita lihat di sini ada Crimea ya, yang, telah dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 dan, di sini sedang terjadi separatisme dan ini tentunya barangkali bisa saja terjadi, bagaimana negara tersebut, bisa bertahan atau tidak. Artinya, kemampuan politik suatu negara atau geopolitik suatu negara adalah ketika dia mampu mempertahankan wilayahnya dari gangguan yang ada. Artinya daya elastis, daya ancaman yang bisa ditentukan itu dilihat dari bagaimana negara itu secara privilege menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk bisa bertahan dari terpecahnya wilayah tersebut. Makanya jangan heran kalau misalnya Ukraina kemudian mencari, bantuan lain berbentuk aliansi baik di Eropa maupun, NATO sehingga mereka bisa, mencari ya, bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas populasi yang mereka punya sekitar 44 juta orang ya. Dan, ini, penting buat mereka karena, stabilitas ini berkaca pada pengalaman Crimea yang dianeksasi oleh Rusia, maka mereka berpikir tidak akan pernah terjadi lagi yang kedua kali, seperti itu. Kalau kita lihat runtutan waktunya, ya, runtutan waktunya di sini ada Maret, bagaimana Rusia, Korps Rusia 2021 itu kemudian melakukan semacam, eee, pengunjungan atau menurunkan pasukan mereka di perbatasan Rusia dengan Ukraina. Kemudian Desember 2021 kembali menurunkan ya sekitar 100.000 pasukan ya di wilayah yang sama. Kemudian Januari 2022 Rusia, NATO, dan OSCE, kemudian mereka saling berbicara untuk terkait isu ini. Kemudian Amerika dan Rusia bertemu dalam sebuah konvensi di Geneva ya terkait tentang bagaimana sih Rusia dan Ukraina ini hubungannya seperti apa gitu. Apa yang kemudian bisa di-involve ya, sehingga mereka bisa saling bersinergi gitu ya. Kemudian, NATO memotong, hubungan di antara mereka dan tentunya ini membuat semakin panas hubungan antara, Rusia dan Barat. Kemudian Februari 2022 Ukraina dan, Rusia kondisinya makin panas dan tentunya semakin membuat, kedua negara semakin bentrok, rivalitas dan, penggunaan kekuatan militer pun dimanfaatkan untuk memfasilitasi kepentingan masing-masing. Kemudian Putin kemudian mengatakan bahwa untuk melakukan, invasi di Ukraina sampai saat ini dan tentunya ini menjadi salah satu bagian bagaimana pentingnya melindungi negara dan melindungi stabilitas negara gitu ya. Kalau kita bisa lihat dari runtutan sejarah ini atau peristiwa dari 2021, artinya Rusia menganggap bahwa kalaupun Ukraina menjadi basis kekuatan atau bergabung dengan Uni Eropa dan Uni Eropa dan NATO, maka Rusia menganggap Ukraina ini itu menjadi basis kekuatan militer Barat, sehingga tentunya Rusia yang berbatasan langsung dengan kedua negara itu akan merasa bahwa ini menjadi ancaman, apalagi kalau misalkan di Ukraina itu menjadi basis kekuatan militer gitu ya, sehingga ya kalau kita tidak bisa manfaatkan ini secara militer, maka kita justru yang akan terancam, istilahnya seperti itulah kalau pandangan saya dari sisi Rusia. Jadi dari sisi Ukraina pun merasa bahwa
pandangan mereka terkait apa yang terjadi di Crimea dan hal ini Luhansk ya, ini menjadi bagian dari masa lalu yang kemudian membentuk persepsi dan doktrin Ukraina. Kalau misalkan hal ini terus juga dilakukan dan mereka terus terancam, maka mereka tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi kalau kita tahu Rusia adalah negara yang besar dengan kekuatan yang besar. Makanya dengan pilihan rasional menjadi bagian dari aliansi Uni Eropa dan NATO merupakan sebuah tindakan rasional bagi Ukraina untuk bisa bertahan dari kemungkinan aneksasi yang berikutnya atau serangan militer yang bisa dilancarkan oleh Rusia kapan saja karena memang mereka secara geografis itu berbatasan langsung gitu ya. Nah, ini lebih lanjut lagi ya. Kalau kita lihat wilayah strategis di wilayah Ukraina dan Rusia krisis ya, kita lihat beberapa negara yang mungkin saja berdekatan langsung. Artinya kalau misalkan ya rivalitas ini terus terjadi, maka tentunya secara geopolitik itu akan berembes kepada negara-negara lain yang ada di sampingnya gitu ya. Ingat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu terjadi karena awalnya hanya dua negara, tapi yang tadinya hanya terjadi karena perang terbatas ya, limited war, justru menjadi global war. Dan tentunya ini akan bisa terjadi kalau misalkan kedua negara tidak menarik diri gitu ya. Nah, kesalahan lain adalah dalam istilah negosiasi, menurut saya kegagalan negosiasi antara kedua negara merupakan bukti bahwa uh, ini ada hal-hal yang menjadi trigger dalam politik internasional di daerah ini gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa rivalitas ini sudah lama terjadi sejak 2014 lalu dan kemungkinan peristiwa historis juga menjadi salah satu bagian dari bagaimana negara ini bisa saling melakukan kontestasi di antara mereka gitu ya. Kalau kita lihat secara geografi ya, di sini ada Rusia ya, kemudian ada Ukraina, ada Belarus, ada Finlandia, kemudian ada Germany di Eropa. Ini yang kuning itu semua negara Eropa gitu ya. Australia bisa dibilang ini aliansi dari Eropa gitu ya. Yang kuning kita bisa lihat kuning ada Eropa ya, ada Norway, Poland, kemudian Sweden, kemudian ada Ireland, kemudian United Kingdom, kemudian ada Kanada. Ini kalau kita bisa bilang Italia, France, Spanyol, kalau kita bisa katakan ini adalah aliansi barat gitu ya, Ghana, Gabon dan lain-lain. Artinya dari peta ini kita bisa memetakan bagaimana sih secara geopolitik peta politik global kalau misalkan kekuatan barat dan kekuatan timur ini kita bisa rivalkan gitu ya secara geopolitik. Artinya pemetaan konflik yang tadinya hanya berbatas pada dua hal, yaitu Ukraina yang warna putih ya dengan Rusia yang warna coklat ini, itu akan berembes ke negara-negara tetangganya dan ini sering terjadi. Kalau misalkan semakin eskalasi konflik tidak dikontrol, maka bisa saja kedua negara semakin besar rivalitas konfliknya. Nah, yang merah sendiri itu berarti bagian dari kekuatan dari Rusia yang sudah sejak lama, Kazakhstan, Iran, kemudian the host ya, kemudian Myanmar, China, yang Korea Utara, kemudian ada Belarus, kemudian ada Syria, ya, ada Armenia, kemudian Venezuela, Nicaragua. Kalau kita bisa simpulkan bahwa terjadi kemudian bipolaritas antara mereka yang menganut ideologi komunis dengan negara yang berbasis pada negara liberal gitu ya. Artinya walaupun memang kita tidak bisa katakan kembali bahwa ini seperti polanya di Perang Dingin yang lalu, tetapi istilahnya itu
pola ini membentuk persepsi bahwa rivalitas yang negara-negara yang memiliki ideologi walaupun tidak murni komunis itu saling bersinergi satu sama lain, dan mereka juga yang kuning yang memiliki ideologis liberal ya, mereka juga saling bersinergi. Jadi kekuatan barat dan timur ini itu semakin kuat, sedangkan negara-negara di luar wilayah ini yang kemudian menjadi netral termasuk Indonesia itu tidak menjadi bagian dari politik global ini. Artinya ini merupakan percaturan global yang kalau misalkan Indonesia tidak mampu memposisikan diri, maka bisa menjadi bagian dari the trap diplomasi. Jadi dia akan terjebak dalam tataran diplomasi sehingga apa yang terjadi itu bisa saja menghancurkan atau bisa saja berdampak negatif bagi Indonesia, gitu ya. Nah, di sini ada Uni Eropa sebagai basis institusi yang menguatkan negara-negara Barat, kemudian juga di kuning ini, di sisi kuning itu ada NATO, ya. Jadi memang rivalitas ini selalu terjadi, ya. Nah, lebih lanjut kalau kita lihat ya secara geopolitik ya, di sini itu ada Rusia ya, Rusia, kemudian, di sini ada Kiev, kemudian ada wilayah-wilayah Ukraina ya, di sini sebelah sini ada Belarus ya. Ini kita bisa lihat area yang warna merah ini adalah kemungkinan area yang bisa dikontrol oleh Rusia, kemudian yang warna seperti ini garis-garis Rusia itu sesuatu yang mungkin bisa saja dianeksasi oleh Rusia, kemudian yang merah ini, ya panah ini itu bisa saja langsung di semacam bagaimana Rusia berhadapan langsung dengan wilayah-wilayah ini. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia ini di perbatasan ini merupakan bagian rivalitas geopolitik gitu ya. Jadi dan ini jaraknya cuma sekitar 50 kilometer atau sekitar 50 miles dari kedua negara, dan kalau kita ini bisa terjadi rivalitas yang besar, maka akan berdampak negatif bagi negara. Nah, ini Kiev dan ini menjadi ibu kota, dan bagi Rusia dan sudah terjadi saat ini itu penguasaannya sudah bisa terjadi, dan biasanya dalam perang global ketika negara sudah mampu menguasai ibu kota, maka sudah pasti negara tersebut takluk dari negara yang melakukan invasi. Dan tentunya rivalitas ini bukan sebuah pembelajaran yang baik dalam sebuah politik global, karena apapun caranya menurut saya adalah pendekatan diplomatik itu harusnya tetap bisa dilakukan gitu ya. Artinya para pengambil kebijakan itu harus saling menarik diri, karena menurut Zartman ketika suatu negara sudah melakukan invasi berarti dia menggunakan logika Lebensraum, yaitu bagaimana logika Jerman ketika melakukan invasi ke beberapa wilayah sehingga mampu menguasai beberapa teritori, region yang menjadi kekuasaan dia. Dan kalau ini masih terjadi, maka eskalasi konflik bisa semakin meninggi dan meluas, dan akhirnya pun rivalitas ini akan berdampak negatif dalam politik global, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, dan lain-lain. Dan ini penting untuk dibahas juga karena menjadi pembelajaran juga buat negara-negara lain bahwa harus ya pendekatan diplomatik harus lebih diutamakan, dan negara-negara harus bisa berdialog, berkomunikasi agar politik global ini bisa saling bersinergi. Artinya bahwa ketika rivalitas itu terjadi sebenarnya kita bukan hanya berbicara tentang
berbicara tentang yang namanya rivalitas kedaulatan, rivalitas antar negara, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana manusia yang ada di dalamnya termasuk infrastruktur yang tersedia. Nah, kita lihat ya, dari sisi, geopolitik yang lebih luas gitu ya. Nah, di sini kita lihat negara-negaranya hanya terpisah berapa kilometer gitu ya. Nah, dari, Berlin ke Kiev itu hanya sekitar 1.200 kilometer ya. Kemudian dari Paris ke Kiev itu hanya 2.020 kilometer gitu ya. Kemudian dari Italia atau Roma ke Kiev itu hanya 1.675 kilometer dan Ukraina ke Germany itu hanya 358.000 kilometer ya. Kemudian Ukraina itu 604.000 kilometer, kemudian Prancis itu 544.000 kilometer. Artinya ini perlu dilihat bagaimana negara-negara ini harusnya saling memikirkan karena wilayah mereka sebenarnya dekat dan kalaupun ini terjadi rivalitasnya semakin tinggi, maka negara-negara ini akan memiliki dampak negatif terhadap wilayah-wilayah lainnya. Lebih lanjut, kita lihat bahwa wilayah ini semakin dikuasai ya. Ini Kiev ya, ini ada Belarus ya. Dan ini Kiev, ini Belarus dan area ini sudah menjadi Russian control. Ya, yang ini ya, kita lihat yang ini sudah menjadi Russian control. Kemudian yang arsir ini, yang garis-garis arsir ini sudah menjadi Russian yang coba dikontrol lagi. Kemudian yang wilayah ini itu sedang dieksploitasi atau exploitation ya, bagaimana sudah dilakukan serangan di sana, kemudian wilayah kotak ini kita bisa katakan sudah dikuasai atau dianeksasi oleh Rusia. Dan tentunya pola ini kita bisa lihat bahwa begitu logisnya rivalitas ini sehingga kepentingan nasional masing-masing negara tidak mau diturunkan karena memang egonya begitu tinggi. Nah, salah satu hal yang penting dalam hubungan internasional kan mengontrol ego. Kalau ego tidak bisa terkontrol, maka tentunya akan membuat negara-negara itu semakin tidak rasional dalam memutuskan dan tentunya para pengambil kebijakan itu akan semakin tidak rasional dalam membuat sebuah keputusan-keputusan yang tentunya memiliki implikasi ya. Artinya Barat dan Timur ini harus saling berdialog karena hubungan internasional itu tidak sebatas rivalitas antar mereka, tetapi ada wilayah lain yang tentunya membutuhkan akselerasi, membutuhkan kolaborasi, sehingga walaupun mereka ini berdampak negatif, ya, tetapi dampaknya itu bukan hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga dirasakan oleh wilayah lain. Nah, ini lebih lanjut bagaimana wilayah Kiev, wilayah Lviv ya, Odessa, kemudian Kherson, ini Crimea, ini menjadi wilayah yang sedang dicoba dikuasai oleh Rusia. Yang seperti saya sudah bilang tadi, area under Russian control ya, yang ini artinya sudah dikontrol oleh Rusia ya. Hampir semua wilayah dari Ukraina sudah hampir dikuasai oleh Rusia. Kemudian Russian advance artinya ini wilayah-wilayah yang terarsir itu ada potensi untuk dikuasai lagi oleh Rusia ya. Kemudian Rusia aneksasi sejak 2014, kota-kota ini mereka sudah menjadi bagian dari Rusia. Nah, ini penting karena memang rivalitas ini harus dikontrol karena kalau kita masih berpikir seperti ini maka tentunya negara-negara berarti masih berpikir seperti era perang global gitu dan
Ini artinya mengembalikan pemikiran politik dalam studi HI, yaitu pemikiran klasik, ya, klasik Hobbesian, ya, Hobbesian. Dan kalau kita pikir juga bahwa pada dasarnya studi HI itu kan dibangun untuk mencari penyebab perdamaian dan bagaimana caranya mendamaikan orang dari adanya perang. Nah, dari sinilah harusnya negara-negara harus berpikir rasional dan berlaku adil. Menurut saya harus berlaku adil. Kenapa? Karena kalau kita lihat di era kontemporer ini, ya, di era kontemporer ini, bukan hanya Rusia yang melakukan, invasi, melakukan, semacam tindakan, ya, militeristik kepada negara lain, tetapi ada juga yang memiliki logika yang sama seperti yang belum selesai di Korea Utara, Korea Selatan, kemudian China Darat dengan Taiwan gitu ya. Kemudian yang paling sering terjadi adalah, eee, yang dilakukan oleh Israel terhadap, wilayah, tepi barat atau wilayah dari, Palestina, dan ini jarang menjadi konsumsi dari pihak, barat. Dan, saya pikir ini hanya sebuah kuat-kuatan blocking saja gitu ya. Ketika blocking barat dilakukan oleh aliansi barat, maka akan mendukung juga gitu. Begitu juga blocking timur akan didukung juga. Jadi menurut saya ini hanya bagaimana posisi negara menentukan blockingnya, karena dari posisi ini kita tahu bahwa negara-negara akan mengikuti di mana blocking itu berlari gitu ya. Karena selama ini walaupun Rusia saat ini telah melakukan invasi dan begitu banyak respon dari negara-negara lain terkhusus Eropa ya, tetapi ketika Israel melakukan invasi ke Palestina, itu sama sekali negara-negara Eropa itu begitu diam. Sama halnya yang terjadi saat ini. Ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina dan Cina diam, kemudian Korea Utara membantu, Chechnya, itu merupakan bukti juga bahwa ini hanya soal blocking geopolitik saja gitu, bukan hal lain, tetapi adalah blocking geopolitik yang terus dipertahankan dalam logika hubungan internasional. Jadi kalau logika ini masih dipakai dalam studi HI, dalam studi wilayah ini, maka sulit untuk menciptakan perdamaian gitu. Yang jadi sulit adalah negara-negara kecil dan negara-negara yang tidak memiliki kemampuan ekonomi gitu ya. Sehingga ketergantungan kepada negara-negara besar ini begitu tinggi sehingga mereka kehidupannya itu bergantung pada negara-negara besar yang bertarung gitu ya. Artinya sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat kepada Rusia saat ini harusnya sama halnya sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat kepada Israel ketika melakukan invasi ke Palestina gitu. Dan ini harus adil. Dalam studi HI itu kan ada 5 prinsip, diantaranya menjaga perdamaian, menjaga ketertiban, menjaga keadilan, menjaga keamanan, dan menjaga kesejahteraan. Dan kalau kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam konteks ini tentunya tidak memenuhi syarat itu, dan apa yang dilakukan oleh Barat dan juga apa yang dilakukan Timur ketika wilayah aliansinya juga diganggu, maka mereka saling mendukung satu sama lain. Jadi kembali kepada kesimpulan awal bahwa ini soal blocking saja, siapa mendukung siapa gitu, who get what, how, and uh, when gitu ya. Jadi siapa mendapat apa, bagaimana caranya, dan kapan itu dilakukan. Nah, ini lebih lanjut lagi, pada dasarnya wilayah-wilayah yang memang menjadi bagian dari bagaimana area Rusia yang sudah jelas sudah 100 mil ya, 100 kilometer dikuasai, kemudian yang garis arsir ini masih diupayakan untuk dikuasai, sudah mendekati Kiev,
ya, yang panah ini sudah bergerak ke sana, artinya sudah jauhlah Rusia bergerak dari sisi barat maupun dari sisi timur. Jadi kalau misalkan ini tidak terkontrol, maka pastikan aneksasi lebih besar ini akan terjadi. Nah, ini kita lihat pada dasarnya sama ya, yang menunjukkan bagaimana wilayah yang sudah dikuasai hampir sebagian besar dari wilayah Ukraina ya. Kemudian yang panah bagaimana Rusia sudah mendirect ya agar bisa maju ke wilayah lainnya untuk dikuasai, dan tentunya jelas saja Ukraina meminta bantuan kepada NATO dan Uni Eropa karena wilayah mereka semakin kuat untuk dikuasai oleh Rusia, dan tentunya ini politik hobis ya. Nah, ini kita lihat bahwa di wilayah sini ya, wilayah sini itu ada Rusia ya, ada Rusia. Kemudian artinya Rusia ini lihat sekitar berapa kilometer dari negara Eropa gitu ya. Artinya bahwa potensi menguasai Ukraina itu akan mendekati negara-negara Eropa. Lihat, ada Polandia, ada beberapa negara Eropa, ya, kemudian ada Slovakia, kemudian ada Hungaria, kemudian ada Rumania. Jadi kalau menguasai Ukraina, maka Rusia sudah merupakan pangkalan strategis yang paling tepat untuk menjadi buffer state untuk negara-negara Eropa. Begitu juga kenapa Eropa ya, terkhusus Eropa Timur ini, kalau misalkan mereka tidak menjadikan Ukraina sebagai basis kekuatan mereka atau buffer state mereka, maka bisa menimbulkan dampak negatif buat mereka karena ini wilayah strategis. Artinya Ukraina ini adalah penentu bagaimana pola distribusi kekuatan dan kekuasaan serta polarisasinya gitu. Dan kalau misalkan ini terus terjadi, maka pertempuran pun masih makin terbuka di antara negara-negara yang dikuasai oleh Rusia dan negara-negara yang dikuasai oleh Eropa gitu ya, dan Amerika. Dan kalaupun ini masih terjadi, maka politik global akan semakin kuat gitu. Nah, ini beberapa hal kenapa kemudian ini penting untuk dibahas. Kita lihat kenapa Eropa sebenarnya membutuhkan Rusia juga. Dari beberapa data ini kita bisa simpulkan pertama bahwa data dari Direktorat Jenderal Energi Uni Eropa, Rusia itu memasuk sekitar 41% gas ke Uni Eropa. Satu. Yang kedua ya, 60% dari kebutuhan gas dan batu bara Jerman datang juga dari Rusia. Kemudian sekitar 30% kebutuhan minyak Jerman dipenuhi oleh Rusia. Kemudian ketergantungan pada Rusia juga terjadi karena gas alam dari North Sea ya, atau laut utara itu semakin barangkali menipis. Kemudian Eropa saat ini juga itu sudah mengalami kenaikan kebutuhan energi, sehingga invasi Ukraina ke Rusia itu menjadi hal yang strategis. Kemudian Amerika Serikat pernah memperingatkan negara-negara Eropa untuk melepas ketergantungan energi kepada Rusia, namun masih terjadi sampai saat ini. Nah, ini hal penting yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah khazanah keilmuan. Saya ingin menyampaikan saja bahwa analisis ini dilihat dari sudut pandang geopolitik. Mungkin saja yang lain bisa melihat dari sudut pandang lain. Pada intinya, analisis dalam hubungan internasional itu bisa dilihat dari tiga tradisi, ya, Hobbesian, Grotian, kemudian Kantian. Tergantung sudut pandang mana yang Anda gunakan. Kalau saat ini kita gunakan tradisi Hobbesian yang memandang bahwa
geopolitik itu menjadi dasar dari negara-negara melakukan suatu invasi dalam mencapai suatu kepentingan nasional yang mereka inginkan gitu ya. Dan ini membuktikan juga bahwa beberapa hal dalam kepentingan nasional itu harus dihitung secara kalkulatif dan memungkinkan bahwa pertimbangan rasionalnya adalah dilihat dari physical feature dan political behavior. Dan apa dalam beberapa pendapat geopolitik terkait bagaimana keamanan, bagaimana distribusi kekuasaan, polarisasinya, kemudian great power, ini penentu dalam kekuatan-kekuatan global saat ini. Apalagi dengan dimasuki dengan teknologi informasi justru semakin membuat dinamika politik global semakin menarik. Saya cuma berpikir bahwa semakin rasional suatu negara untuk berpikir, harusnya negara-negara harus saling menarik diri. Bahkan saya pikir negara-negara sudah semakin maju, sudah semakin modern, harusnya kontestasinya harus berpikir pada hal-hal yang berbasis kesejahteraan. Dan harusnya negara-negara bisa berpikir bahwa bagaimana sih meminimalisir adanya pembuatan angkatan militer, karena ketika negara-negara berpikir negara lain adalah ancaman, maka kekuatan militer adalah pilihan rasional untuk ditingkatkan. Karena ada potensi bahwa ketika show power, increase power, maka ada kemungkinan untuk demonstration power. Jadi menurut saya adalah harusnya ketika eskalasi konflik semakin tinggi, maka negara-negara harus saling menarik diri. Ibarat seperti dua mobil yang memiliki kepentingan yang berbeda atau berlawanan arah, kalau misalkan mereka berlaju dengan kecepatan yang sama, maka ada potensi mereka akan saling bertubrukan satu sama lain. Dan tentunya yang namanya tubrukan itu pasti akan mencelakai keduanya gitu. Untuk itu harus ada yang menjadi pengecut, harus ada yang mengalah, karena kalau semuanya berdasarkan ego, maka potensi konfliktual terbuka pun akan semakin luas. Nah, beberapa referensi ini saya dapatkan dari website dari International Relation, ya. Kemudian beberapa buku yang kalian bisa dapatkan di website International Relation dapat didapatkan dengan gratis. Di situ banyak buku yang membahas tentang Rusia dan Ukraina gitu. Saya pikir itu materinya mudah-mudahan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga dapat menjadi pertimbangan dalam analisis ke depan dalam konteks kebijakan luar negeri. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.